Oke guys, kali ini bagian kasus tragis dan sedih yang pernah terjadi menimpa anak malang ini yang sempat dinyatakan hilang sampai menggemparkan semua orang. Apalagi guys, orang tuanya yang harus mengalami kesedihan yang benar-benar mendalam. Nah, kasus ini juga menyita perhatian banyak orang sampai akhirnya terungkap ternyata pelakunya Angeline adalah anak angkat Margaret dan Douglas guys. Jadi ceritanya berawal dari Rosidi dan juga Hamidah. Pasangan ini merantau dari Banyuwangi ke Denpasar. Rosidi yang bekerja sebagai kuli dan juga Hamidah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Nah, di tahun 2006 ya, mereka tuh dikaruniai seorang anak, tapi terpaksa dititip ke kakek neneknya di Banyuwangi karena alasan finansial mereka yang buruk. Tapi di tahun 2007 lagi-lagi mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di salah satu klinik bersalin yang ada di Denpasar. Rosidi dan Hamidah yang ngerasa nggak sanggup buat menghidupi anak itu, akhirnya mutusin buat nyari orang yang mau ngurus ataupun adopsi. Awalnya Rosidi itu nawarin Fandi guys, bapak pemilik kontrakan di mana mereka tinggal. Tapi waktu itu Fandi tuh nggak yakin kalau dia tuh bisa ngurus bayi itu. Tapi meskipun begitu, Fandi ini bakalan coba bantu dengan cara ngenalin salah satu penghuni kontrakannya waktu itu. Nah, di situ memang kebetulan ada sepasang lansia yang tinggal di sana, yaitu Margaret Christina Megawe, perantau asal Kalimantan yang tinggal berdua dengan suaminya yang bernama Douglas, warga Amerika yang waktu itu kerja di salah satu pertambangan minyak di Indonesia. Mereka tuh hidup dengan finansial yang cukup baik guys. Sebelumnya memang tinggal di salah satu villa pribadi di Denpasar ya, tapi karena lagi direnovasi, makanya mereka sementara ngontrak di tempatnya Fandi. Anak pertama mereka yang bernama Caroline, anak dari pernikahan sebelum Douglas. Nah, karena dia dapat orang Singapura, makanya Caroline ini tinggal dan menetap di Singapura. Sedangkan satu lagi, anak yang emang dari Douglas yang bernama Christina, lebih memilih tinggal dan jadi warga negara Amerika. Karena Fandi tahu ya, Margaret ini sering ditinggal Douglas karena kerjaannya yang di luar kota. Makanya dia nawarin. Tapi guys, di situ Margaret tuh langsung nolak ya karena ngerasa udah berumur dan takut anaknya malah jadi nggak keurus. Karena ini ya, Rosidi yang bingung, anak keduanya yang baru lahir bahkan nggak bisa dia bawa keluar dari klinik guys karena nggak bisa bayar biaya persalinan. Jadinya Rosidi tuh memberanikan diri dan cerita semuanya ke Margaret langsung atas apa yang udah dia laluin. Karena itu ya, Douglas yang dengar cerita Rosidi akhirnya tergugah dan mau ngambil anak Rosidi untuk diadopsi. Akhirnya di tanggal 21 Mei 2007, Margaret datang buat nemuin Rosidi dan istrinya di klinik. Di situ Margaret langsung ngurus biaya persalinan dan bersedia ngadopsi anak Rosidi. Nah, setelah semuanya beres guys, Margaret tuh dipersilahkan buat langsung ngasih nama. Dan nama yang dipilih saat itu adalah Angeline Telly Megawe. Habis itu mereka ngurus adopsi dan juga akta. Nah, di sini ada beberapa poin yang mengatakan kalau keluarga Margaret yang jadi keluarga baru Angeline akan menjadikan Angeline sebagai hak waris nantinya. Keluarga Rosidi juga harus melepas hak waris Angeline. Nah, Rosidi dan Hamidah juga nggak boleh nemuin Angeline sebelum berumur 18 tahun. Rosidi dan Hamidah juga wajib ngurus anaknya sampai Angeline bisa lepas dari ASI. Akhirnya di tahun 2008, Angeline udah dibawa ke villanya Douglas dan Margaret. Kehidupan Angeline benar-benar makmur guys, karena emang mereka bagus secara finansial. Angeline juga dapat kasih sayang layaknya seorang anak kandung. Tapi nggak lama kemudian, Douglas tuh nggak bisa lagi ngeliat pertumbuhannya Angeline karena serangan jantung yang dialaminya. Sempat pulang pergi Singapura buat berobat ya guys, tapi sayangnya Douglas nggak bisa diselamatkan lagi. Douglas dimakamkan di tanah kelahirannya yaitu Amerika Serikat. Dari sini Angeline tinggal berdua sama Margaret doang guys. Angeline tumbuh sebagai anak yang ceria, tumbuh dari keluarga yang finansialnya bagus dan juga keluarga yang harmonis. Bahkan ya, Caroline dan Christina bisa maksain datang ke Indonesia cuma buat ketemu Angeline yang udah mereka anggap sebagai adik kandung mereka sendiri. Tapi guys, seiring berjalannya waktu, keadaan ini jadi berubah ya karena Margaret yang merupakan ibu rumah tangga sejak ditinggal Douglas jadinya nggak ada pemasukan, sedangkan perlu biaya untuk kehidupan dan juga ngerawat Angeline yang masih kecil. Karena itu Margaret sering minta ke Caroline, anak pertamanya yang ada di Singapura. Caroline pun karena sayang ya sama si Angeline ini sering ngirim uang sebesar 2 juta per bulan. Tapi yang namanya kebutuhan pasti selalu meningkat ya guys. Akhirnya di tahun 2012 karena kiriman dari Caroline ini nggak cukup, jadinya Margaret juga minta ke Christina, anak keduanya yang di Amerika. Nah, Christina waktu itu udah kerja ya guys dan berpenghasilan. Jadinya Christina tuh ngirim $500 setiap bulannya. Di tahun yang sama ya, Margaret dan Angeline juga ninggalin villanya karena biaya perawatan yang cukup mahal dan tinggal di kontrakan yang ada di Jalan Sedap Malam yang masih di Denpasar. Nah, di kontrakan itu guys, Margaret ini memelihara ayam ya buat nambah pemasukannya. Jadinya dia ngajarin Angeline gimana caranya ngasih makan dan juga ngurus ayam. Terus tahun kemudian Angeline mulai masuk sekolah guys. Dia disekolahkan di salah satu SD negeri di sana yang jaraknya itu 2 km dari rumah. Karena
keterbatasan finansial, Angeline tuh tiap hari ke sekolah harus jalan kaki sendirian. Margaret yang punya masalah ekonomi akhirnya jadi berubah guys. Yang tadinya penuh kasih sayang, jadinya sering marah-marah karena Margaret jadinya nganggap Angeline ini sebagai beban finansialnya. Apalagi udah masuk sekolah yang pasti butuh duit lebih banyak lagi. Angeline jadinya sering dipaksa kerja lebih keras lagi buat ngurus ayam yang udah dijadiin tugasnya di rumah. Makanya semenjak sekolah dia tuh udah nggak ngerasain lagi tuh gimana rasanya main dan belajar. Margaret juga malah semakin keras kalau Angeline ini lupa ngasih makan ayam. Udah bukan dimarahin lagi guys, tapi udah dipukul. Pokoknya di sini kehidupan Angeline udah jauh dari kata bahagia. Sampai di sekolah Angeline sempat dikucilkan guys karena dia datang ke sekolah sering pakai seragam yang kotor dan juga bau ayam. Guru di sekolahnya sempat manggil Angeline ya, bahkan sampai Angeline ini dimandiin di sekolah. Dan disinilah gurunya kaget karena banyak bintik merah atau bekas luka di tubuh Angeline. Tapi pas ditanya, Angeline nggak jawab apa-apa, dia cuma diam aja. Karena ini guys, guru yang bersangkutan langsung ngelapor ke kepala sekolah atas apa yang dia lihat. Karena itu mereka nyari latar belakangnya Angeline ini. Bahkan setelah diskusi, Margaret sempat dipanggil ke sekolah. Disinilah Margaret ngaku kalau Angeline ini anak yang dia adopsi, bukan anak kandungnya. Nah, karena keadaan mereka yang sulit, kepala sekolah tuh sempat nawarin buat ngadopsi Angeline dari Margaret. Tapi Margaret langsung nolak dan nggak mau nyerahin Angeline. Karena mungkin guys, dia masih butuh Angeline buat kerja ngurus ayam di rumahnya yang jadi sumber penghasilannya. Keadaan yang semakin sulit guys, bikin Margaret ini berencana ngejual villanya. Di situ dia mulai cari tahu cara ngejual, siapa yang berhak dapat warisan dari asetnya Douglas. Dan ternyata guys, cuma Margaret dan Angeline lah yang berhak. Caroline yang sebagai anak pertamanya nggak berhak karena bukan anak kandung dari Douglas. Sedangkan Christina juga nggak bisa nerima karena bukan warga negara Indonesia. Karena inilah Margaret tuh jadi makin kesel sama Angeline ya, karena Angeline yang masih di bawah umur jadinya bakalan bikin susah ngejual warisan dari Douglas. Nah, karena semakin kesel guys, Angeline dipaksa kerja lebih keras lagi. Selain ngurus ayam, sekarang Angeline jadinya ngurus semua urusan rumah. Bahkan Margaret nyiapin bambu 1 meter buat mukulin Angeline kalau kerjaannya nggak bener atau malas-malasan. Dan juga Angeline ini cuma dikasih makan sekali sehari guys, itu pun dengan makanan seadanya. Nah, karena Margaret yang semakin keras dan kasar ya, sampai tetangga bilang ya sering dengar teriakannya Angeline kayak orang kesakitan. Singkat cerita, di tahun 2015 bisnis Margaret ini berjalan lancar guys, sampai ayam di rumahnya jadi semakin banyak. Karena itu ya, di tahun ini dia ngajak orang buat bantu ngurusin bisnisnya. Orang itu adalah Agus guys, perantau dari NTB. Nah, Agus ini juga sering banget ngeliat Angeline dimarahin, bahkan dipukul. Tapi karena nggak bisa apa-apa ya Agus cuma diem aja. Paling pas Margaret nggak ada, Agus sering semangatin Angeline biar tetap kuat. Bahkan Agus inilah yang sering ngobatin bekas luka Angeline akibat siksaannya Margaret. Margaret yang selalu kesel karena susah buat jual warisannya ya, dikarenakan Angeline yang masih di bawah umur, akhirnya terpikir buat ngehabisin Angeline. Karena di dalam kepalanya, Angeline ini udah dianggap pembawa sial buat keluarganya. Jadinya guys, di bulan Mei tahun 2015, Margaret nyiapin lubang di belakang rumahnya yang dia gali sedalam 1,5 meter. Nah, di situ Margaret langsung nyuruh Agus buat buang tanah gundukan bekas galiannya. Dimana tetangga mereka sempat ngelihat Agus tuh pas lagi buang tanah dan nanya tanah itu buat apa. Tapi karena Agus nggak tahu, jadinya cuma ngejawab nggak tahu, ibu yang nyuruh. Dan hari itu juga Angeline sengaja nggak dikasih makan biar pas dieksekusi kondisi Angeline tuh lagi lemes dan juga cepat meninggalnya. Besok paginya guys, Angeline yang dalam keadaan lemes masih disuruh buat ngurusin urusan rumah dan juga ayam. Pas tetangga udah pada beraktivitas dan ninggalin Margaret, Angeline dan juga Agus, barulah Margaret manggil Angeline buat nyuruh masuk ke dalam kamar. Disinilah guys, rambut Angeline tuh langsung dijambak dan kepalanya dibenturkan berkali-kali ke tembok, yang membuat Angeline ini teriak sejadi-jadinya. Nah, Agus yang ada di belakang rumah yang ngedenger Angeline lagi teriak, langsung masuk ke dalam rumah buat ngelihat apa yang terjadi. Tapi guys, di situ dia kaget ya ngelihat Margaret yang lagi mengeksekusi Angeline, dimana Angeline ini udah dalam keadaan terjatuh dan kejang-kejang. Agus sempat berusaha ngegendong Angeline guys, tapi Margaret langsung mendorong Agus dan langsung nawarin uang sebesar 200 juta kalau Agus mau ngebantu dia buat ngubur Angeline di lubang belakang rumahnya. Nah, di momen inilah baru Agus tahu ya kalau misalnya gundukan tanah yang dia buang itu bekas tanah yang digali buat kuburannya Angeline. Nah, karena Agus yang terus dipaksa dan juga nggak bisa nolak majikannya, akhirnya setuju aja. Tapi sebelum itu ternyata Margaret ini punya rencana yang benar-benar picik guys. Dia nyuruh Agus buka semua baju Angeline dan nyuruh Agus buat memperkaos Angeline. Tapi karena Agus ini yang benar-benar nggak tega ya guys, terus nolak suruhannya Margaret. Nah, karena itu Margaret nyuruh Agus buat bawa spray dan juga boneka Barbie kesayangan Angeline, dan juga nyuruh Agus buka baju dan celana jeans yang lagi dia pakai. Margaret nyuruh Agus ngebungkus tubuh Angeline pakai spray, baju dan celana Agus di dalamnya. Nah, karena Agus waktu itu memang lagi ngerokok ya guys, Margaret juga nyuruh Agus ini buat nyundut Angeline pakai rokoknya
rumahnya dengan alasan buat mastiin kalau Angelin ini udah nggak respon lagi. Nah setelah itu barulah dikubur di belakang rumah di samping kandang ayam. Di atas kuburannya sengaja ditabur makanan ayam biar ayam makan di sana buat nyembunyiin kalau itu tanah yang baru aja digali. Di jam 5 sorenya Margaret nyuruh Agus buat pura-pura nyari Angelin sampai disuruh ke rumah pemilik kontrakannya. Margaret juga sama, seolah lagi nyari Angelin yang nggak pulang-pulang. Karena hari yang udah larut malam, buat meyakinkan kalau Angelin ini hilang, Margaret langsung ngelapor ke kantor polisi terdekat dan juga nyebarin info ke lingkungan sekitar kalau Angelin hilang. Makanya guys, rumah di kontrakannya ya waktu itu langsung datang beberapa warga buat bantu cari Angelin. Besoknya guys, di tanggal 17 Mei tahun 2015, karena Angelin ini masih belum ditemukan, orang-orang tuh langsung bikin selebaran tentang hilangnya Angelin ya. Kabar itu langsung cepet meluas sampai Caroline di Singapura dan juga Christina di Amerika juga denger kabar ini. Mereka juga langsung guys bikin flyer buat disebar di media sosial. Para warga Bali juga ikut turun tangan menyuarakan informasi atas hilangnya Angelin. Di tengah kisruh hilangnya Angelin, Agus diperintah Margaret buat kabur balik ke NTB dengan janji kalau uang yang dia janjikan akan langsung dikirim nantinya. Agus pun masih ngikutin ya apa maunya Margaret. Nah, karena kasus ini mulai bikin atensi yang besar, KPAI saat itu juga ikut turun tangan guys. Mereka sempat mendatangi Margaret. Di situ sebenarnya KPAI itu udah nyium ada bau busuk yang ada di belakang rumah. Tapi karena bau itu udah nyampur sama bau kotoran ayam di sana, makanya nggak dipermasalahkan dan dianggap wajar. Tapi guys, saat ini Margaret tuh udah keringet dingin ya, udah panik dan takut perbuatannya itu ketahuan. Jadinya guys, dari sinilah semenjak inilah ya, Margaret ini mulai nyewa security ataupun penjaga yang tugasnya melarang siapapun buat masuk dengan alasan Margaret yang masih berduka. Sampai guys, kelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu juga nggak boleh masuk ya, meskipun datang dengan niat yang baik. Nah, situasi ini otomatis bikin sebuah kejanggalan ya, dimana Margaret yang tadinya sering menyuarakan hilangnya Angelin kok jadi tertutup, bahkan harus nyewa penjaga buat nggak masuk ke rumahnya. Nah, karena itu secara dadakan polisi datang lagi buat nyelidiki lebih mendalam di rumahnya Margaret. Barulah pas ke belakang rumah mereka nyium bau busuk yang sempat tercium KPAI waktu itu. Tapi kali ini diperiksa secara detail dengan dugaan kalau bau ini tuh beda meskipun udah tersamarkan kotoran ayam. Setelah ditelusuri guys, bau itu berasal dari lokasi yang ada di pinggir kandang ayam dan juga terindikasi kalau adanya tanah yang kepadatannya tuh berbeda. Karena itu mereka mulai menggali sumber bau dan juga tanah yang janggal tadi. Baru sedikit digali guys, kejanggalan pun semakin terlihat nih karena ditemukan ada kain spray yang terkubur di sana. Dan setelah terus ditelusuri, akhirnya tubuh Angelin ditemukan terkubur sedalam setengah meter dengan kondisi tanpa busana dan ditutupi kain spray. Tubuh Angelin dikubur bersama boneka Barbie kesayangannya dan juga satu baju berwarna hitam dan celana jeans milik pria. Margaret yang denger ini langsung nangis histeris guys, dan juga dia langsung bilang kalau baju itu adalah milik pegawainya yang bernama Agus yang berasal dari NTB. Nah, setelah diotopsi ditemukan adanya luka bekas sundutan rokok di punggung Angelin. Karena itu ya polisi yakin kalau pelakunya memang seorang laki-laki. Nah, karena hal ini Agus langsung dikejar dan ditangkap di kampung halamannya di NTB. Dari situ Agus dibawa ke Denpasar untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Tapi guys, nggak tahu kenapa ya pengakuan awalnya Agus ini ngakuin kalau dia tuh pelaku yang menghilangkan nyawa Angelin. Dia ngelakuin itu karena Angelin ini teriak dan ngelawan pas Agus lagi mau memperkaos Angelin. Tapi guys, dengar pengakuannya Agus ya, polisi tuh malah yakin kalau Agus ini lagi berbohong karena nggak sesuai sama hasil otopsi tubuh Angelin, dimana di situ nggak ditemukan cairan laki-laki ataupun Miss V yang rusak. Karena pengakuan yang penuh kejanggalan ini guys, jadinya Agus diinterogasi lebih dalam lagi sampai akhirnya dia bilang dan ngaku kalau Margaret lah pelaku sebenarnya. Dengan motif yang Agus ini memang nggak tahu kenapa ya guys, cuma ngikutin perintah dan dijanjikan uang sebesar 200 juta untuk tutup mulut. Karena pernyataan itu dianggap valid, Margaret tuh langsung dijemput meskipun awalnya dia ngelak kalau dia pelakunya. Tapi guys, karena investigasi dan juga adanya pengakuan dari Agus, akhirnya Margaret yang tadinya adalah orang tua yang paling terpukul karena hilangnya Angelin berubah jadi tersangka, yang otomatis bikin semua orang kaget sekaligus nggak nyangka ternyata ya kesedihan Margaret selama ini cuma sandiwara buat nutupin kelakuan kejinya. Nah, akhirnya di persidangan Agus dihukum 10 tahun penjara karena ngebantu kejahatan, sedangkan Margaret yang jadi otak kasus ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Tubuh Angelin akhirnya dibalikin ke orang tua kandungnya ya dan dimakamkan di kampung halaman Rosidi yang ada di TPU Tulungrejo. Nah, di kasus ini banyak banget narik atensi masyarakat ya guys. Banyak yang mendoakan Angelin, ribuan karangan bunga di Denpasar dikirim untuk Angelin. Bahkan di Jakarta diadakan gerakan 1000 lilin untuk Angelin dan anak Indonesia. Nah, gerakan ini yang mengutuk keras kekerasan terhadap anak.
Jadi guys, ini salah satu kasus yang menurut aku kasus yang menyedihkan ya. Anak perempuan kelas 2 SD loh, yang bahkan mungkin di kepalanya hanya ada belajar atau bermain. Tapi harus dihabisi karena salah satu motifnya warisan yang mungkin dia aja nggak tahu apa itu warisan. Nah, kalau ada lagi guys kasus atau cerita yang bisa kita bahas, seperti biasa langsung tulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa follow biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari akun ini. Aku Amar guys, see you on the next. Ciao.